Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Tribuners yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa kita maksimalkan agar kita bisa meraih tujuan puasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Ini tujuan utama yang harus selalu kita pegang teguh, bahwa puasa yang kita jalani selama bulan Ramadan ini pada akhirnya adalah untuk meningkatkan kualitas keimanan kita dan kualitas ketakwaan kita. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di program Tanya Ustadz, Ustadz mendapat satu pertanyaan yang memang sangat menarik sekali, dan ini menjadi pertanyaan banyak orang ketika memasuki bulan suci Ramadan dan ketika melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana hukumnya ketika seorang yang berpuasa ini menggosok gigi di waktu siang atau di masa sedang berpuasa, dari mulai terbitnya fajar sampai nanti berbuka puasa? Bagaimana hukumnya? Imam Nawawi Al-Bantani dalam karyanya yang berjudul Nihayatuz Zain, beliau menjelaskan ada 13 perkara yang ketika seorang puasa ini melakukan, maka puasanya dia sedang melakukan makruh puasa atau makruhatul shaum, makruhnya puasa. Di antara 13 itu antara lain adalah menggosok gigi ba'da zawal, setelah tergelincirnya matahari. Nah, dari sini problem muncul. Bagaimana kalau kita yang sedang berpuasa ini, sedangkan kita beraktivitas, hari-hari kita beraktivitas, dan kita dimakruhkan untuk menggosok gigi atau bersiwak. Di sisi lain, ada penguat yang menjadi bayang-bayang bagi kita semua yang berpuasa untuk tidak melakukan gosok gigi. Padahal di sisi lain juga kita berinteraksi sosial dengan banyak orang. Di perkantoran kita bertemu orang, di rumah kita bersosialisasi dengan istri, dengan anak. Tentu tidak nyaman dan tidak percaya diri apabila ketika kita berpuasa, ketika kita berinteraksi, akan tetapi mulut kita, mohon maaf, bau. Ini menjadi problem tersendiri. Memang ada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi fam misya'im atyabu indallah mirrihil mis, bahwasanya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bau misik. Akan tetapi pemirsa sekalian, Tribuners sekalian, makna dari dicintai oleh Allah bukan berarti kita kemudian terus berlaku jorok. Kita tidak menggosok gigi sehingga mengganggu proses interaksi kita terhadap sesama. Maka kalau kita telisik memakai pendapatnya Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob, seorang intelektual hadis, beliau menjelaskan bahwa ini adalah tafsir majazi. Atyabu di sini, lebih wangi di sini, artinya adalah Allah memberi apresiasi yang lebih kepada orang yang sedang berpuasa dengan melabeli bahwa
Famis shaim, bau mulutnya orang yang berpuasa ini lebih dicintai oleh Allah. Ini bentuk dari apresiasi Allah terhadap orang yang mau melakukan puasa. Kemudian, Tribuners sekalian, bagaimana cara mengatasinya? Ketika kita berpuasa, akan tetapi bau mulut kita biar tetap normal, tidak bau. Ada caranya. Yang pertama, yang dimaksudkan makruh menggosok gigi ketika berpuasa adalah ba'da zawal. Artinya apa? Ba'da zawal itu setelah tergelincirnya matahari. Kalau kita pahami secara normal, secara mudahnya, adalah ketika waktu zuhur. Artinya, dari mulai fajar terbit sampai pukul kira-kira jam 11 atau sampai setengah 12 atau sebelum adzan, maka ketika kita mau menggosok gigi itu tetap dibolehkan dan hukumnya tidak makruh. Ini, jadi ketika kita mau menggosok gigi, solusinya adalah pilih waktu yang tepat agar puasa kita tidak terganggu dengan perbuatan yang makruh. Misal, kita setelah sahur bisa menggosok gigi. Bangun tidur pagi kita tetap bisa menggosok gigi tanpa makruh. Sampai nanti untuk siang, karena ini kalau siang ketika kita puasa pasti bau-baunya itu di siang hari. Jam 11 kita ke kamar mandi sebentar untuk menggosok gigi kita. Insya Allah kalau ini rutinitas ini dilakukan, maka bau mulut yang ada di mulut kita ketika kita berpuasa insya Allah bisa terjaga. Dan ketika kita berpuasa tetap kita penuh dengan kepercayaan diri ketika kita berinteraksi dengan sesama, berinteraksi di kantor dan lain-lain, kita bisa percaya diri dan tidak mengganggu proses berpuasa kita karena tidak melakukan hal-hal yang makruh. Kira-kira begitu para Tribuners sekalian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.